Kali ini kita akan menelusuri peternakan unik yang luar biasa di China, yang membiarkan jutaan kelabang. Di China makhluk-makhluk ini sangat dihargai, karena perannya dalam pengobatan tradisional. Kelabang-kelabang ini dibesarkan dengan cara yang misterius, dan menarik. Bagaimana mereka merawat makhluk berbisa ini? Ini adalah pertanyaan setiap orang yang melihat video ini. Kelabang telah ada selama lebih dari 420 juta tahun. Kelabang menonjol sebagai predator dengan gigitan berbisa. Kelabang umumnya ditemukan di daerah beriklim sedang dan tropis, hidup di bawah batang kayu, kulit kayu, dedaunan kering, dan bebatuan. Selama musim dingin, mereka tinggal di luar, bersembunyi di tanah, atau tanaman, tetapi di musim panas, mereka pindah ke dalam ruangan di rumah-rumah manusia. Untuk menghindari hawa panas, seringkali masuk melalui area lembab seperti kamar mandi, selokan, atau pipa pembuangan. Kelabang dengan lebih dari 8.000 spesies, bervariasi dalam ukuran, dari beberapa milimeter, sampai yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 1 kaki. Misalnya kelabang Amazon raksasa, Scolpedra gigantea, panjangnya bisa mencapai 1 kaki dan mengeluarkan racun gigitan yang bahkan bisa mematikan. Kelabang adalah hewan karnivora, dan makanan utamanya terdiri dari serangga, dan cacing tanah. Di peternakan kelabang di China, mereka sering diberi makan makanan kaya protein, seperti jangkrik, ulat, kecoa, atau cacing tanah. Sebagai tambahan, beberapa peternakan juga menggunakan daging mentah, seperti ayam atau ikan, untuk melengkapi nutrisi mereka. Proses produksi kelabang cukup menarik. Si betina bertelur dan melingkarkan tubuhnya di sekitar telur untuk melindungi, sekaligus mengerami telurnya sampai menetas, sebuah proses yang berlangsung sekitar 30 hari. Setelah menetas, kelabang terus melindungi anak-anak mereka, selama beberapa minggu pertama kehidupan mereka. Setelah itu para petani memberi mereka mangsa yang sangat kecil, seperti semut, bayi larva, serangga kecil, atau cacing tanah yang dicincang. Kelabang membutuhkan kelembaban untuk tumbuh subur. Petani menggunakan sabut kelapa untuk menjaga kelembaban. Ini bahan yang bisa mempertahankan kelembaban, mendukung pertumbuhan yang sehat dan mencegah jamur. Kelabang membutuhkan lingkungan yang lembab dan gelap untuk tumbuh subur, jadi peternakan sering membuat ruang seperti alam, dengan tanah, daun kering, dan tempat bersembunyi. Meskipun kelabang tampak menakutkan, namun orang China membesarkan ribuan kelabang di peternakan. Mereka menganggap kelabang sebagai harta karun dalam pengobatan tradisional China, yang telah menjadi bagian penting dari industri farmasi China. Di China, peternakan yang membudidayakan kelabang membuat lingkungan yang dirancang khusus untuk memastikan kondisi kehidupan yang optimal. Kotak kayu atau baki plastik biasanya digunakan dan ditempatkan di rumah kaca, di mana suhu dan kelembapan dikontrol secara ketat. Untuk memproses kelabang untuk penggunaan medis, kelabang biasanya ditangani dengan memasukkan tongkat panjang melalui tubuh kelabang, menciptakan garis lurus yang membantu mencegah kelabang menjadi bengkok selama proses pengeringan. Setelah kelabang dikeringkan di bawah matahari atau di lingkungan yang kering untuk mengawetkan, proses ini membantu menghilangkan bau menyengat, dan mempertahankan senyawa bermanfaat, untuk digunakan dalam pengobatan tradisional China. Kelabang kering tersedia secara luas di China, terutama di pasar obat tradisional dan toko herbal. Dalam pengobatan tradisional, kelabang dibakar terlebih dahulu, dan abunya dicampur dengan larutan herbal, yang sering digunakan sebagai obat untuk mengurangi peradangan, meringankan rasa sakit, dan mencegah infeksi. Orang Cina juga merendam kelabang dalam alkohol, karena mereka percaya minuman keras ini membantu menghilangkan rasa sakit, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengobati masalah seperti nyeri sendi dan rematik. Jenis minuman keras ini sering dikonsumsi dalam jumlah kecil,
atau dioleskan ke daerah yang terasa nyeri. Selain dicari untuk tujuan pengobatan, kelabang juga diburu karena rasanya yang unik, dengan banyak orang yang penasaran untuk mencoba makanan eksotis ini. Sebelum kelabang dimasak untuk dikonsumsi, biasanya melibatkan metode memasak seperti menggoreng, atau memanggang, yang membantu mengeluarkan rasa dan teksturnya. Beberapa orang bahkan berani memakan kelabang hidup-hidup, meskipun faktanya mereka dapat menggeliat di dalam mulut. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang pernah mencicipi daging kelabang? Atau mungkin ada di antara kalian yang berminat untuk membudidayakan kelabang? Beritahu kami pada kolom komentar. China kembali mengejutkan dunia dengan ide gilanya. Di hamparan gurun Kubuki yang luas di Mongolia dalam China, tempat alam kering dan berangin kencang, biasanya membuat pertanian dan peternakan hampir mustahil dilakukan. Namun tidak bagi China, perubahan tak terduga tengah terjadi. Kehidupan di gurun berkembang pesat, bukan sekedar bertahan hidup, berkat ide gila yang melibatkan kelinci. Namun, bagaimana makhluk kecil ini akhirnya menjadi pusat rencana yang mengubah salah satu lingkungan terkeras di Cina. Mari kita cermati lebih dekat, bagaimana Cina melepaskan sejumlah besar kelinci di gurun, dan bagaimana hal ini membuat tanah itu menjadi subur. Anda mungkin berpikir, bahwa kehidupan di gurun sebagian besar tentang pasir, dan terik matahari yang panas, dengan sedikit harapan untuk pertanian, atau peternakan. Memang benar, bahwa gurun, terutama tempat-tempat seperti Kubuki, sangat sulit untuk mendapatkan penghasilan stabil. Periode panjang tanpa hujan, membuat semakin sulit untuk bercocok tanam, memelihara ternak, atau melakukan banyak hal, yang melibatkan kelangsungan hidup. Itulah sebabnya orang-orang di wilayah gurun cenderung hidup dengan ketidakpastian, seringkali, berjuang untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Namun di bagian gurun Kubuki, ada sesuatu yang berbeda. Ini adalah tempat para peternak memelihara jutaan kelinci, dan mereka menghasilkan banyak uang. Bayangkan bertani di padang pasir, tetapi bukan dengan tanaman atau ternak, melainkan dengan kelinci berbulu halus yang cepat berkembang biak. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk memahami ceritanya, kita harus kembali ke tahun 1950 dan 1960, ketika pemerintah Mongolia telah menjadikan pengendalian gurun pasir dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas. Pertama, mereka membangun stasiun untuk mengendalikan padang pasir yang terus meluas, dan menanam jutaan pohon di sepanjang tepi utara gurun Kubuki. Seiring berjalannya waktu, hal ini membuat banyak daerah menjadi lebih hijau, dorongan yang sangat dibutuhkan bagi Mongolia, salah satu wilayah paling rawan gurun di Cina. Pergeseran lingkungan ini bukan hanya tentang menanam pohon, ini adalah perjuangan melawan penggurunan, yang telah menjadi masalah jangka panjang bagi wilayah tersebut. Upaya untuk melawan penggurunan terus berlanjut, dengan berbagai program, termasuk program proyek penanaman pohon, dan larangan penggembalaan, tujuannya untuk memulihkan tanah dan mencegah pasir mengambil alih. Pada tahun 2024, Mongolia telah melampaui tujuan tahunannya untuk melawan penggurunan, dan menanam tanaman hijau. Hasilnya, lingkungan yang subur dengan 59 juta hektar hutan, dan 45% lahan sekarang tertutup padang rumput, hingga tertinggi sejak tahun 1990, tanah yang dulunya tandus, kering gersang, dan dipenuhi bukit pasir, telah menjadi lautan hijau lengkap dengan semak-semak, pohon dan bahkan, satwa liar seperti rusa. Beternak kelinci di padang pasir, tidak semudah melepaskan sekelompok kelinci, dan berharap mereka akan memperbaiki tanah. Transformasi ini dimulai dengan seorang pengusaha lokal, yang memiliki visi. Dia membeli bibit pohon willow yang tahan kekeringan, dan tumbuh dengan baik dalam kondisi padang pasir. Ia yakin, pohon willow ini dapat membantu menstabilkan tanah, melindungi dari erosi angin, dan menyediakan sumber daya yang berharga. Namun setelah sekitar 3 tahun tumbuh, pohon willow membutuhkan perawatan khusus, untuk mempertahankan nilai ekonominya. Tanpa perawatan, pohon ini tidak dapat digunakan, untuk menghasilkan kertas berkualitas tinggi, komoditas yang berharga. Kelinci Rex, jenis kelinci tertentu yang dikenal karena bulunya yang lembut,
seperti berang-berang diperkenalkan ke daerah tersebut. Kelinci ini menyukai tunas willow mudah, dan mereka mulai memakan tanaman tersebut. Pohon willow terus tumbuh, akarnya membantu menstabilkan pasir, bahkan sisa batang dari makanan kelinci, sangat cocok untuk membuat papan partikel dan kertas. Namun, kelinci tidak hanya memanfaatkan pohon willow untuk dimakan, keajaiban sebenarnya ada pada kotoran kelinci. Kotoran mereka digunakan untuk membuat biogas, yang kemudian digunakan untuk menyuburkan ladang, secara bertahap membuat gurun berpasir menjadi tanah yang subur. Seiring dengan semakin suburnya tanah, para peternak mulai menanam tanaman, terutama sayuran di rumah kaca yang besar. Kombinasi pohon willow, kelinci dan teknik pertanian berkelanjutan, perlahan tapi pasti, mengubah gurun menjadi lahan yang subur. Bukan hanya kelinci yang membuat tanah menjadi subur, iklim kering gurun Kubuki sangat cocok untuk kelinci-kelinci ini yang sangat tahan kekeringan. Kebiasaan pencernaan mereka juga memainkan peran penting. Mereka memakan rumput, tetapi meninggalkan biji yang tidak tercerna, dan nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Lebih banyak rumput berarti lebih sedikit pasir, dan siklus ini terus berlanjut. Alam bekerja dibantu oleh kelinci. Selama dekade berikutnya, seorang pengusaha lokal menyewa hampir 100 doser besar, untuk meratakan bukit pasir, menimbun jurang, dan mempersiapkan lahan untuk menanam pohon willow. Pada saat yang sama, ia mengajak para peternak dan penggembala lokal, untuk mengembangbiakan kelinci Rex. Investasi jangka panjang ini membuahkan hasil. Pada tahun 2017, lebih dari 3 juta hektar pohon willow telah ditanam, dan lebih dari 2.000 kelinci Rex dibesarkan di daerah tersebut, menghasilkan lebih dari 3 juta kelinci setiap tahunnya. Para peternak yang dulunya hidup dalam kemiskinan, kini memperoleh penghasilan yang besar, antara 112 juta yuan dan 115 juta yuan per tahun, jauh dari kehidupan subsisten yang pernah mereka alami. Pada titik ini, manfaat beternak kelinci di gurun tidak dapat disangkal. Tidak hanya pendapatan peternak lokal yang meningkat, tetapi lingkungan juga membaik. Namun, perlu digarisbawahi, keberhasilan ini bukan karena satu orang, melainkan hampir semua orang Cina mendukung program ini, termasuk pemerintah setempat dan pemerintah pusat, serta masyarakat lokal, dan para ahli ikut serta dalam program mengubah gurun menjadi lahan hijau. Dari video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa, kerjasama yang baik akan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk subscribe pada channel ini, agar kalian mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.